Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara dan saudariku muslimin muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla, di mana pada bulan Ramadan tahun ini kita semua masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya dan masih diberi kesehatan lahir dan batin, meskipun kita dihadapkan oleh Allah dengan suatu pelajaran yang amat berharga, yaitu COVID-19, dan mudah-mudahan kita semua bisa menyikapi dengan bijak dan sudah satu suara dari atas sampai bawah, kecuali yang tidak bersuara, mungkin salah satunya saya yang tidak bersuara, bahwasanya diseru kita semua untuk sholat tarawih di rumah dengan keluarga di bulan Ramadan selama pandemi ini masih berlangsung dan belum berakhir. Bahkan sholat Jumat pun di tempat-tempat yang memang zona merah sudah dihentikan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama jadikan ini pelajaran yang berharga dan kita sikapi dengan bijak. Dan kita ikuti, indahkan seruan-seruan dari pemerintah kita dan dinas kesehatan kita dan semua para tokoh dan yang lainnya, agar kita selamat lahir dan batin, dunia dan akhirat kita, disayang Allah, disayang semua umat manusia dan atasan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbahagia, rahimakumullah. Yang terpenting melalui kesempatan ini saya hanya mengajak untuk kita semua, mari jangan kita duduk di tengah rel kereta api ketika kereta itu sedang melintas, satu. Yang kedua, jangan kita campakkan tubuh kita ke sangkar macan, di mana macan pada saat itu sedang lapar. Artinya, ya betul, urusan mati, hidup, bahagia, celaka itu memang Allah semua. Tetapi kalau tanpa berusaha, itu kita sudah pelanggaran. Maka usaha itu wajib. Ikhtiar itu penting. Oleh karenanya mari kita berikhtiar, berusaha, berwasilah. Ada hal yang tidak kalah pentingnya menurut saya kutip dari kitab Ihya Ulumuddin dari Suhaibul Firdaus dari Ali karamallahu wajhah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarri asyirku billah wa darru li ibadillah, wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal birri al imanu billah wa naf'u li ibadillah. Yang artinya, insyaallah kalau tidak salah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua perkara yang tidak ada di atas kedua perkara itu dari kejahatan yang sejahat dua perkara tersebut. Apa itu? Yaitu asyirku billah, yang pertama mempersekutukan Allah atau musyrik. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua yaitu ad-daru li'ibadillah, membahayakan bagi saudara-saudara kita dari hamba-hamba Allah. Artinya membahayakan sesama mukminin, mukminat, muslim, muslimat. Loh, apa hubungannya nih hadis ini dengan pandemi COVID-19? Ya jelas erat dong, kalau kita sambung-sambungkan ada juga hubungannya. Artinya ketika seseorang sudah diduga terpapar virus, masih dia bergaul dengan orang banyak, berarti dia membahayakan orang lain. Itu udah saudaranya musyrik, berbahaya. Oleh karenanya, kalau mereka atau saudara-saudara kita yang merasa dirinya pernah keluar dari batas yang ditentukan, misalkan sudah masuk ke zona merah kemudian kembali, itu wajib
mengisolasi diri, wajib dia tidak bergaul dulu, jangankan dengan orang lain, dengan keluarga sekalipun itu harus dijaga dulu sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Karena kalau kita langsung bergaul, jelas itu darru laibadillah. Kalau kita sayang, kita kasihan kepada saudara kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita, istri kita, dan lain sebagainya, maka kita harus mengisolasi diri. Oleh karena itu kita sepakati bersama bahwa ayo kita indahkan seruan pemerintah kita ini, ya, seruan MUI kita dan organisasi-organisasi keagamaan sesuai dengan masing-masing seruannya, ajakannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita indahkan juga yang dua perkara, wa khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal birri. Ada dua perkara yang tidak ada di atas kedua perkara itu dari kebaikan. Jadi kebaikan yang paling terbaik itu dua perkara. Satu, al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini kalau kita bahas cukup banyak. Salah satu di antaranya kita harus percaya, harus imani bahwa terjadinya wabah COVID-19 sekarang ini adalah izin Allah Subhanahu wa taala, karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk pelajaran buat kita semua, untuk introspeksi bagi kita semua. Karena kata Rasulullah SAW, al-kais mandana nafsah, orang yang bagus itu orang yang bisa mengintrospeksi diri, yang tahu dirinya, siapa kita, bagaimana kita, harus kemana kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama tentang kebaikan, yaitu al-imanu billah. Yang kedua yaitu an-naf'u li'ibadillah, memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah, memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita, mukmin-mukminat dimanapun berada. Oleh karena itu, kalau kita harus peduli kepada sama kita, paling tidak kita ajarkan yang baik dan jangan sampai membahayakan tadi. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita sama-sama tetap bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, jalankan semampu kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita tetap bisa melaksanakan ibadah dengan baik, puasa dengan tenang, sabar menghadapi ini. Meskipun sekarang ini di tahun ini kemungkinan besar kita Lebaran tidak berkumpul dengan keluarga karena ada salah satu anggota keluarga yang mungkin di luar, tidak bisa mudik dulu, tidak bisa pulang dulu. Itu terbaiklah menurut Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudaraku muslim muslimat, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya pesan selama COVID-19 masih berlangsung, sebelum reda, tolong secara individu maupun berjamaah laksanakan qunut nazilah dan perbanyak doa tolak bala. Juga bagi yang hafal jangan lupa membaca bismillahirrahmanirrahim, 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 ma'asmihi syai'un fil ardi wala bisama'i wa huwa as-sami'ul alim. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.